Kisahnya dimulai setelah kematian Ishiki Otsutsuki. Segel karma yang ada di tubuh Kawaki mulai pudar dan hilang. Itu menandakan Kawaki bukanlah wadah lagi bagi Ishiki. Kawaki senang karena sudah terbebas dari Ishiki. Namun di sisi lain, ia juga kehilangan sebuah kekuatan yang disebut segel karma. Itu membuat Kawaki menjadi lemah, tak sekuat di saat ia memiliki segel karma. Hal itu membuat Kawaki khawatir karena dalam organisasi Kara terdapat pengikut setia Ishiki. Orang itu bernama Code. Code mungkin saja di kemudian hari akan mengancam keselamatan Naruto karena Naruto telah menghabisi Ishiki. Menurut Kawaki, Naruto adalah orang yang paling berharga baginya karena Naruto lah orang yang pertama banyak memberikan pelajaran hidup, kasih sayang, perhatian layaknya seorang ayah kepada anak. Karena hal itu, Kawaki tak ingin kehilangan Naruto. Kawaki khawatir Naruto akan diincar lalu dihabisi oleh Code. Sedangkan di sisi lain, jiwa Ishiki yang hampir hilang, ia bertemu dengan Code. Ishiki mewariskan tekad Otsutsuki kepada Code. Ishiki mewariskan sebuah karma putih kepada Code. Karma putih yang memiliki bentuk kekuatan murni dari Ishiki. Dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki Code setara dengan Ishiki. Lalu, Ishiki meminta Code untuk memberi makan Jubi dengan tubuh Boruto ataupun Kawaki. Setelah Jubi diberi makan tubuh Otsutsuki, maka akan tumbuhlah pohon suci. Code diminta memakan buah dari pohon suci agar Code bisa berevolusi dan menjadi seorang dewa Otsutsuki. Namun, Code juga menyimpan dendam kepada orang-orang yang terlibat menghabisi Ishiki. Orang itu antara lain adalah Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, lalu Amado. Untuk membantu membalaskan dendam Ishiki, Code mencoba membangkitkan sebuah android alias sebuah robot ciptaan dari Amado. Konon katanya robot itu lebih kuat dari kekuatan Ishiki, sehingga karena kekuatan robot itu, Ishiki meminta untuk menghancurkan robot itu. Namun karena suatu hal, robot itu tak jadi dihancurkan. Robot itu bernama Aida yang memiliki tubuh Indohoi, wajah yang cantik, dan kekuatan yang sangat biasa. Setiap orang yang melihatnya, maka orang itu akan jatuh cinta kepadanya karena kecantikan yang sangat luar biasa. Ia juga memiliki kekuatan mata yang bernama Senringan, mata yang bisa melihat apa yang terjadi di seluruh dunia dan apa yang terjadi di masa lalu. 過去のことも見られるけど、私が生まれる前の出来事は見られないわ。例えば世界中の監視カメラにいつでもアクセスできるとして。 Di sisi lain, Kawaki sedang berlatih mengendalikan cakra bersama Sarada, Boruto, dan Mitsuki. Kawaki berkata, hanya dengan begini saja takkan bisa mengalahkan Code. Kawaki langsung mengeluarkan kekuatan perubahan bentuknya lalu ditahan oleh Mitsuki. Kawaki berniat untuk berlatih dengan cara bertarung secara langsung. Sarada yang menjadi Kapten Tensuju, ia tak setuju dengan cara Kawaki. Akan tetapi, Kawaki tak menghiraukan Sarada. Ia langsung menyerang teman-teman di sekitarnya untuk mengajak berlatih secara langsung. Karena perbedaan pendapat di antara mereka tak terselesaikan, akhirnya Boruto menantang Kawaki untuk bertarung. Kawaki berkata, silakan gunakan segel karma jika kau mau. Lalu terjadilah pertarungan antara Boruto dan Kawaki. Hanya dengan sekali pukul, Boruto langsung terhempas dan jatuh. Sampai berapa lama kita melakukan latihan pengendalian cakra konyol seperti ini? Sampai 10 tahun untuk mengalahkan Code. Mau ngelawak lu ya masih? Kawaki bercerita di masa lalunya, ia dilatih seperti hidup di neraka. Latihan bertarung yang sangat keras melawan Jigen, seakan-akan ia hampir mati. Dengan pengalamannya di masa lalu, ia ingin Boruto merasakan hal yang sama untuk menjadi yang lebih kuat. Boruto yang awalnya tak mau lagi menggunakan kekuatan segel karma. Boruto takut kesadarannya diambil alih oleh Momoshiki. Namun karena ucapan dan desakan dari Kawaki, akhirnya Boruto mengaktifkan segel karma untuk menyerap jutsu Kawaki. Dengan bantuan dari segel karma, dengan mudah Boruto menjatuhkan Kawaki. Boruto langsung mengeluarkan jurus elemen petir panah halilintar. Kawaki ingin menyerap jurusnya Boruto, namun ia lupa ia tak memiliki segel karma lagi. Alhasil, serangan Boruto berhasil mengalahkan Kawaki. Setelah pertarungan itu, Boruto juga menyadari ucapan Kawaki ternyata benar.
Mungkin saja aku tak akan bisa mengalahkan Code jika aku ragu dengan kekuatanku sendiri. Segel karma sudah menjadi bagian dari diriku. Jadi untuk mengalahkan musuh yang kuat, aku harus menggunakan segel karma ini. Kawaki menjawab, jika suatu hari nanti Momoshiki mengambil alih dirimu, aku akan menghentikanmu sendiri dengan cara apapun. もしもお前がこの先桃式に乗っ取られることがあったらその時は止めてやるよ俺がこの手で Boruto juga setuju dengan ucapan Kawaki. Ia bersalaman dengan Kawaki. Setelah itu, Kawaki berjalan-jalan di desa Konoha. Orang-orang melihat Kawaki dengan pandangan kebencian. Seakan-akan warga itu mengatakan Kawaki adalah orang asing yang harus dihindari. Karena hal itu, Kawaki pun menjadi sedih. Ia menenangkan diri di atas patung Hokage ke-7. Kawaki juga membeli makanan dan minuman. Ia berniat untuk tidak pulang ke rumah Naruto. Yang tiba-tiba Hokage ke-7 alias Naruto datang menemui Kawaki. Kawaki mengatakan dia sangat menyukai tempat ini, tempat yang dilindungi oleh Hokage ke-7. Namun Kawaki merasa tidak ada tempat baginya di desa ini. Dia adalah orang asing yang memiliki banyak sekali masalah dan tanpa sengaja masuk ke desa yang damai ini. Mendengar ucapan Kawaki yang sepertinya sangat sedih, Naruto langsung menggendong Kawaki. Naruto berkata, "Kita pulang sekarang. Dasar anakku yang bodoh." とっとと帰るぞバカ息子 Mendengar ucapan itu keluar dari mulut Naruto, hati Kawaki langsung meleleh. Ia seperti dimarahi oleh ayahnya. Marahnya seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Sesampainya di rumah, Kawaki disambut oleh Hinata, Himawari, dan Boruto. Kawaki terharu. Berkat Naruto, ia merasa memiliki keluarga yang utuh, memiliki saudara, memiliki adik, dan memiliki seorang ibu. Kawaki merasakan bahagia yang belum pernah ia rasakan. Itu sangat berbeda ketika Kawaki dirawat oleh Jigen. Kawaki disiksa, dipukuli, ditendang, dan tidak pernah merasakan kasih sayang. Kebahagiaan dan kedamaian yang ia dapatkan saat ini, Kawaki tak ingin merusaknya. Jadi, Kawaki diam-diam memutuskan untuk pergi meninggalkan Konoha. Ia berniat untuk menyerahkan diri kepada Code dengan jaminan tidak menghabisi Hokage dan menghancurkan Konoha. Lalu, diam-diam Kawaki menyelinap ke kamar Himawari untuk melihat Himawari terakhir kalinya. Kawaki yang menyadari bahwa ia takkan mudah keluar dari Konoha. Ia pura-pura membuang sampah di malam hari. Ia mengecoh ninja penjaga tipe sensor yang mengawasi Kawaki. Kawaki yang tahu ia sedang diawasi. Kawaki masuk ke semak-semak. Ia mengeluarkan jurus Bunshin untuk menggantikan dirinya masuk ke dalam rumah. Kawaki berpapasan dengan Boruto dan Boruto pun merasakan sesuatu yang aneh pada Kawaki. Boruto berkata kepada Naruto, Kawaki sedang merencanakan sesuatu. Boruto bilang dia merasakan bahwa Kawaki meninggalkan rumah. Akan tetapi Naruto tak percaya dengan ucapan Boruto. Ketika Naruto dan Boruto membuka WC yang saat itu ada Kawaki, tiba-tiba muncul asap klon bayangan yang ternyata ucapan Boruto adalah benar. Di sisi lain, Kawaki yang sudah berhasil keluar dari desa Konoha, ia berhasil ditemukan oleh Code. Code ingin membawa Kawaki untuk bertemu dengan Aida. Lalu, terjadilah pertaruhan yang dahsyat antara Code dan Kawaki. Setelah itu, Kawaki menjelaskan apa maksudnya untuk menemui Code. Kawaki menjelaskan bahwa dirinya lah yang menghabisi Ishiki. Kawaki akan menyerah dengan syarat agar Code tidak menghabisi Boruto dan Naruto. Namun, Code tak peduli dengan hal itu. Code berniat untuk menghabisi semua orang yang telah menyingkirkan Ishiki. Code mencekik Kawaki dan ingin membawa Kawaki ke markasnya. Namun, tiba-tiba datanglah Boruto. Seperti seorang pahlawan, Boruto menyelamatkan Kawaki dari cengkraman Code. Boruto berkata, jangan bilang kau menggunakan dirimu sebagai umpan untuk memancing Code keluar. Kawaki menjawab, sudah kubilang, jangan ikut campur. 目的だったとでも言うのかよ 余計な真似しやがって殺されるぞ分かってんのか Aku takkan membiarkan Hokage ke-7 mati. Meskipun itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Setelah itu, Code membuka tanda cakar agar Kawaki ikut dengannya. Boruto berkata, jangan berbuat seenaknya kepada Kawaki. Tiba-tiba, Kawaki menyaut,
Urus saja urusanmu sendiri Boruto. Jangan menggangguku. Woi, kau tak paham juga ya Boruto. Aku melakukan semua hal ini demi melindungi Hokage ke-7. Yang secara tiba-tiba Boruto memukul Kawaki hingga terjatuh. Boruto menjawab, aku paham seberapa besar keinginanmu melindungi ayah. Tapi aku juga akan melindungimu sebagaimana besarnya keinginanmu untuk melindungi ayahku. Benar kan saudaraku? Boruto berlari sambil mengaktifkan segel karmanya lalu menyerang Code. Boruto langsung menyerang Code dengan Rasenganya. Namun dengan mudah Code bisa menghindari serangan itu dengan kekuatan cakarnya. Boruto mengeluarkan sebuah jurus yang disebut dengan panah petir. Code berhasil menghindar, lalu Code mengaktifkan segel karma putih miliknya. Dengan karma putih itu, dengan mudah Code mengajar Boruto sampai babak belur, bonyok, dan tak berdaya. Lalu Code berniat untuk menghabisi Boruto dengan menginjak kepala Boruto. Tiba-tiba, kekuatan karma biru dan kekuatan mata Byakugan Momoshiki bangkit. Yang ternyata itu bukanlah Momoshiki, melainkan Boruto yang sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Seketika, kekuatan Boruto meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Melihat kemampuan dan kekuatan Boruto meningkat dengan pesat, membuat Code panik lah, masa enggak? Anaknya Pak Kades Naruto nih bos, senggol dong. Di sisi lain, Naruto bersiap untuk menggunakan teknik Sage Mode untuk melacak Boruto dan Kawaki. Kawaki no hou wa mou ii. Zein Boruto no chakra ni mato o shibotte kanchi o shite kure. Setelah itu, muncullah Shikamaru. Shikamaru berkata, kau tak punya kekuatan Kurama lagi, jadi aku tak akan membiarkanmu pergi sendirian, aku akan ikut denganmu. Dengan sombongnya, Shikamaru berkata, untuk saat ini, akulah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Anjay, Naruto mulai diremehkan nih bos. Singkat cerita, Naruto telah berhasil menemukan cakra Boruto dan Kawaki. Lalu Naruto bergegas langsung berangkat ke sana. Di sisi lain, Kawaki yang sudah sadar bahwa yang ia lakukan itu salah, ia membantu Boruto untuk menghajar Code. Ketika Boruto sudah mengeluarkan banyak sekali cakra, tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Boruto merasakan sakit yang sangat luar biasa di bagian dada. Muncul tanduk di wajah Boruto yang menandakan Boruto sedang dikendalikan oleh Momoshiki. Boruto yang dikendalikan Momoshiki langsung mengeluarkan jurus Rasengan yang sangat besar. Hal itu membuat Code ketar-ketir dan panik. Kekuatan macam apa ini? Akan tetapi, Code berhasil lolos dari serangan itu berkat tanda cakarnya. Momoshiki mengeluarkan Rasengan lagi yang lebih membagongkan. Momoshiki mensepam Rasengan di kampret. Jurus andalan Naruto yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Susah payah Naruto mempelajari dan mengembangkan jurus ini. Cuma disepam oleh Momoshiki. Code yang ketakutan, ia membuat Kawaki menjadi sandranya. Hal itu Code lakukan supaya Code bisa melarikan diri dari Momoshiki. Namun, Momoshiki mengeluarkan sebuah jurus yang sangat unik. Rasento. Momoshiki langsung menendang Code dan mengambil Kawaki. Kawaki mencoba menyadarkan Boruto dengan menyerang Momoshiki. Namun dengan izinnya alias dengan mudahnya Kawaki dijatuhkan oleh Momoshiki. Ketika Momoshiki ingin menghancurkan atau mematahkan tulang milik Kawaki, pahlawan kita Hokage ke-7 pun datang dan menyelamatkan Kawaki. Naruto berkata, Kawaki, serahkan sisanya padaku dan Shikamaru. Kawaki malah berkata, aku tak baik-baik saja. Kenapa kau malah datang kemari Hokage? Cepat pergi dari sini, kau bisa saja terbunuh. Naruto menjawab, sebagai seorang Hokage, aku tak bisa lari begitu saja. Shikamaru mencoba untuk menyadarkan Boruto menggunakan jurus bayangannya. Namun, Momoshiki terlalu kuat sehingga bayangan itu tak berpengaruh kepada Momoshiki. Melihat Shikamaru yang lengah, Code menyerang Shikamaru dari belakang. Code menyandra Shikamaru dan meminta kepada Naruto agar Naruto tak bergerak.
Naruto berkata, sialan, mengapa jadi begini? Shikamaru yang awalnya berkata hanya dia yang bisa diandalkan, namun sekarang Shikamaru malah menjadi beban. Naruto yang tak ingin Shikamaru mati, ia terpaksa berdiam diri saja, tak bergerak ketika Momoshiki mengeluarkan Choodama Rasengan untuk menghabisi Naruto. Demi menyelamatkan nyawa Shikamaru, ia terpaksa tak menghindar. Walaupun sebenarnya Naruto bisa menghindar, ia hanya memasang mode bertahan saja. Kawaki yang melihat orang yang paling berharga dalam hidupnya akan mati jika terkena serangan ini. Kawaki mengingat kenangannya bersama Hokage ke-7. Jika Hokage ke-7 mati, maka tak akan ada lagi orang yang bisa menyayanginya atau mengerti perasaannya saat ini. Detik-detik terakhir ketika Naruto akan terkena serangan Rasengan, keinginan yang kuat untuk menjaga dan melindungi Hokage ke-7 tanpa sadar, karma Kawaki bangkit kembali. Kawaki menyerap Rasengan super besar yang dilancarkan oleh Momoshiki, yang pada akhirnya Hokage ke-7 pun selamat berkat kebangkitan segel karma milik Kawaki. Setelah itu, Kawaki mengajak duel Momoshiki. Kawaki mengeluarkan jurus-jurus yang sebelumnya digunakan oleh Ishiki Otsutsuki. Bahkan, Kawaki juga mengeluarkan balok-balok yang pernah digunakan Ishiki untuk mengalahkan Naruto. Naruto pun terkejut. Naruto melihat kekuatan besar yang pernah mengalahkannya. Naruto pun bertanya, "Apa kau benar-benar Kawaki?" Dan Kawaki pun menjawab, "Tolong jangan halangi aku. Aku akan melakukan apapun demi melindungimu." Singkat cerita, terjadi pertarungan yang dahsyat antara Kawaki melawan Momoshiki. Hingga sampailah ke puncak pertarungan, Kawaki dan Momoshiki mengeluarkan jurus pamungkas mereka berdua. Momoshiki mengeluarkan Rasengan jurus andalan milik Boruto, sedangkan Kawaki mengeluarkan jurus perubahan bentuk andalan miliknya. Singkat cerita, Kawaki berhasil melumpuhkan Momoshiki dengan batangan besi hitam miliknya. Dan ketika Kawaki ingin menghabisi Momoshiki dengan balok raksasa, tiba-tiba Naruto datang untuk menyelamatkan Boruto. Naruto tak peduli, walaupun Boruto sedang dikendalikan Momoshiki, namun Boruto tetaplah anaknya. Naruto langsung berkata, "Cukup Kawaki, apa kau bermaksud untuk menghabisinya?" Kawaki menjawab, "Sudah kubilang kan, aku akan melakukan apapun demi melindungimu." 必要なことをやってる。そう言ったろ。 Naruto menjawab, "Dasar bodoh, dia putraku." Kawaki berkata, "Itu benar, tapi dia adalah iblis yang mencoba untuk menghabisimu." Tiba-tiba Boruto tersadar lalu berkata, "Aku hampir saja menghabisi ayahku sendiri." Kawaki juga berkata, "Boruto, apa kau ingat kata-kataku sebelumnya? Jika Momoshiki mengambil alih lagi tubuhmu, maka saat itu juga aku akan menghentikanmu." Boruto berkata, "Kita harus menggunakan rencana yang terakhir, yaitu dengan cara menghabisiku." Naruto tak setuju atas hal itu, namun tekad Boruto sudah bulat. Boruto mengeluarkan jurus angin untuk menjauhkan ayahnya dari dirinya. Lalu Kawaki memukul Boruto dengan senjata perubahan bentuk miliknya, sehingga Boruto berubah jadi donat karena bolong dadanya lalu mati. Melihat anaknya yang mati di depan matanya, Naruto berkata, "Boruto." Naruto sangat sedih hingga ia tak mampu berkata-kata lagi. Dunia seakan-akan berhenti. Naruto mengingat hari kelahiran Boruto. Boruto mulai tumbuh besar. Naruto mengingat kebersamaan dirinya bersama Boruto. Naruto ingin mendidik Boruto menjadi ninja yang hebat, namun itu semua hilang begitu saja ketika melihat Boruto meninggoy di depan matanya. Saking sedihnya Naruto, ia sampai berkata, "Ini tak nyata bukan?" Naruto memeluk Boruto yang tubuhnya bolong. Naruto melihat wajah anaknya yang sudah pucat tak bernyawa. Boruto! Kot melepaskan Shikamaru dan mencoba untuk melarikan diri dari Kawaki. Namun Kawaki tak membiarkan Kot lari begitu saja. Kot dan Kawaki pun bertarung. Shikamaru mencoba menenangkan Naruto yang sangat sedih. Shikamaru berkata, "Naruto, Boruto telah memilih jalannya sendiri. Sebagai seorang ayah, sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Situasi ini memang menyakitkan, namun kau harus bertarung untuk mengalahkan Kot." Akan tetapi, saking sedihnya, Naruto memilih tak mau bertarung. Ia memilih menyerah saja. Shikamaru mencoba membangkitkan semangat Naruto.
Akan tetapi, Shikamaru tetap tak bisa menghilangkan kesedihan Naruto. Kematian Boruto lebih menyakitkan daripada kematian Jiraiya ataupun ditolak Hinata. Saking sedihnya Naruto, Naruto berkata lagi, apakah aku sedang mimpi buruk? Katakan padaku, ini tak benar bukan? Di sisi lain, Kawaki akan menghabisi Code dengan jurus terakhirnya. Namun, tiba-tiba serangan itu malah kembali ke Kawaki, yang ternyata Code mengambil seorang bocah yang bisa memantulkan serangan apapun. Bocah itu bernama Daemon, yaitu adiknya Aida. Selanjutnya, Code melarikan diri. Kawaki pingsan karena serangannya sendiri. Shikamaru meminta izin ke Naruto untuk memenjarakan Kawaki karena telah menghabisi Boruto. Namun, Naruto menolak. Naruto berkata, dia sudah seperti saudara bagi Boruto, dan bagi kami, dia sudah kami anggap sebagai keluarga. Shikamaru berkata, keluarga katamu? Lihatlah yang ia perbuat Naruto. Anakmu telah mati. Ia menghabisi anakmu tanpa ragu. Di pertengkaran antara Naruto dan Shikamaru yang tak lain adalah sahabat dari kecil, tiba-tiba Boruto membuka mata, lalu ia terbangun. Naruto menangis haru melihat anaknya yang hidup kembali. Boruto. Naruto memeluk erat Boruto karena saking bahagianya, sebab Boruto telah hidup kembali. Yang ternyata luka Boruto sembuh karena disembuhkan segel karma milik Momoshiki. Pola segel karma Boruto pun berubah. Hal itu membuat Momoshiki tak bisa bangkit kembali. Dan di akhir film diperlihatkan Kawaki dan Boruto akan bertarung lagi. Sampai jumpa di video kisah Kawaki part selanjutnya.